Dunia balap berduka. Mei lalu, Nicky Hayden meninggal karena ditabrak mobil di Cesena, Italia. Pembalap Amerika Serikat ini berada di Italia setelah menjalani seri kelima balapan World Superbike di Imola. Di segmen ini, fakta data mengupas siapa saja pembalap yang tewas di dalam dan di luar sirkuit. Mari kita runut ke belakang, siapa saja pembalap yang meninggal di sirkuit yang membesarkan mereka. Tahun 1983, pembalap Swiss Michel Frucci tewas saat berlaga di sirkuit Le Mans, Prancis. Era kejayaan Frucci membentang di akhir 1970-an. Salah satu karirnya ditorehkan di kejuaraan motor kelas 350 cc tahun 1979. Waktu itu, Frucci berada di peringkat 5 dunia. 6 tahun setelah Frucci, kecelakaan serupa dialami Ivan Palazes. Kali ini terjadi di Grand Prix Hockenheim di Jerman. Saat kejadian, Palazes mengalami masalah dengan mesin motornya sehingga terjatuh. Ketika berusaha bangkit, Palazes tertabrak pembalap lain yang melaju dengan kecepatan tinggi. Naas tak ada dokter yang menolong. Pertolongan justru datang dari Sergio Ferrari yang menghentikan motornya. Nyawa Ivan Palazes tak tertolong. Ia meninggal di lokasi karena cedera yang dialaminya cukup parah. Sebelum berpulang, prestasi pembalap asal Venezuela ini lumayan mengkilap. Dia pernah menempati podium pertama di balapan Swedia dan Finlandia tahun 1982. Semua di balapan motor kelas 125 cc. Kecelakaan yang tak kalah heboh dialami Daijiro Kato. Ia harus tewas di negerinya sendiri, sirkuit Suzuka, Jepang, 6 April 2003. Pembalap andalan negeri Sakura ini mengalami kecelakaan hebat setelah motor yang ditungganginya menabrak dinding pembatas lintasan. Saat kejadian, Kato memacu motornya hingga 200 km per jam. Alhasil, motornya hancur berkeping-keping di lap keempat. Kato masih bernafas saat dibawa ke rumah sakit meski sudah kritis. 2 pekan setelah kecelakaan di sirkuit Suzuka, Kato tutup usia. Juara dunia GP 250cc itu meninggal lantaran ada masalah di otaknya setelah berbenturan dengan dinding pembatas lintasan. Pembalap Jepang lainnya, Soya Tomizawa, juga mengalami naas di sirkuit San Marino tahun 2010. Bersaing di ajang Moto2, Soya yang saat itu berusia 19 tahun mengalami kecelakaan tunggal yang membuatnya terjatuh. Tanpa disengaja, Tanggal 23 Oktober 2011 tak akan dilupakan oleh pecandu balap motor. Di hari itu, Marco Simoncelli kecelakaan saat berlaga di sirkuit Sepang, Malaysia. Saat kejadian, Sik berada di tikungan ke-11. Waktu itu Simoncelli bersaing ketat dengan Alvaro Bautista. Jika Alvaro mampu melewati tikungan, tidak begitu dengan pembalap berpaspor Italia ini. Simoncelli gagal dan motor Honda San Carlo Gresini yang ditungganginya goyang. Naas pembalap lain di belakangnya yaitu Colin Edward dan Valentino Rossi yang menghantam Simoncelli. Helm yang dikenakan Simoncelli terlepas dan ia tak sadarkan diri. Simoncelli mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Kilau prestasi Simoncelli tak usah disangsikan. Ia pernah menjadi juara dunia kelas 250cc di tahun 2008. 3 tahun kemudian, dia menyodok ke urutan 6 ajang MotoGP. Untuk mengabadikan namanya di ajang MotoGP, sirkuit Misano diubah menjadi Misano World Circuit Marco Simoncelli. Selain itu, di sirkuit Sepang, Malaysia, tepatnya di tikungan ke-11, didirikan monumen kecil untuk menghormatinya. Di monumen kecil itu ditulis angka 58 dan nama panggilannya, Sik. Tahun 2016, giliran pecandu balap Moto2 yang berduka. Kali ini menimpa rider kebanggaan Spanyol, Luis Salom. Dia meninggal seketika usai mengalami kecelakaan hebat ketika mengikuti sesi latihan bebas kedua di sirkuit Catalunya, Spanyol. Pembalap SAG Racing Team itu tidak dapat mengontrol motornya saat melibas tikungan ke-12. Salom menabrak dinding pembatas sirkuit yang membuatnya cedera parah. Menurut dokter Angel Charte, sebelum menabrak dinding pembatas, Salom sudah mengalami serangan jantung. Itulah yang membuatnya tidak bisa mengendalikan motor. Untuk menghormatinya, saat lomba berjalan, kru Luis Salom dan pembalap yang naik podium memakai kaos hitam bertuliskan Luis Salom, always in our heart. Jika di paruh pertama kita berbicara pembalap motor yang tewas di sirkuit, bagaimana di luar trek?
Berikut kami rangkum sejumlah kejadian yang menimpa 3 pembalap tersohor yang meninggal di luar sirkuit. Mereka ini meninggal di luar trek. Ada Mike Hellwood, rider asal Inggris ini terlibat kecelakaan dengan truk di dekat rumahnya tahun 1981. Hellwood merupakan salah satu raja balap motor di eranya. Tengok saja koleksi juaranya. Dia pernah meraih 9 mahkota juara dunia di 3 kelas berbeda, yaitu kelas 250cc, kelas 350cc, dan kelas 500cc. Semua terjadi di dekade 1960-an. Pada tahun 90-an, ia sempat mencoba balapan di Formula One, namun tak pernah menjadi juara dunia. Namun di ajang lain, Mike Hellwood dikenal sebagai salah seorang legenda. Norifumi Abe merupakan salah satu pembalap hebat dari Jepang. Dia pernah bertanding di ajang Grand Prix kelas 500cc. Abe tewas dalam kecelakaan motor karena diduga menabrak truk yang berbelok di tempat yang tak semestinya di tahun 2007 silam. Selama berkarir di dunia balapan 500cc, Abe 3 kali naik podium sebagai juara pertama, masing-masing tahun 1996, 1999, dan tahun 2000. Dan yang baru saja meninggal dunia adalah Nicky Hayden. Pembalap bernomor 69 ini meninggal dunia pada 22 Mei 2017 lalu. Setelah koma karena ditabrak mobil saat bersepeda di Italia, pembalap yang tengah berhijrah ke Superbike ini meninggal di usia 35 tahun. Sebelum pensiun di tahun 2015, Nicky Hayden dinobatkan sebagai legenda MotoGP oleh Dorna. Untuk mengenang The Kentucky Kid, motor yang pernah ditungganginya dipajang di race Mugello, Italia 4 Juni 2017. Sementara untuk menghormati Hayden, para rider MotoGP mengenakan atribut nomor 69 di helm dan motornya. Selamat jalan The Kentucky Kid.